Betul? Perempuan-perempuan yang dibunuhnya, orang sakit dibunuhnya, orang ngasih makan dibunuh. Itu konsep berpikirnya Netanyahu yang jadi Perdana Menteri sekarang. Ini kan kita belajar dari sejarah kan. Fir'aun lagi-lagi lain lagi. Kalau Fir'aun itu berpikir apa? Dia harus melihat Tuhan, makanya disuruhnya menterinya membangun piramid. Ya kan? Piramid itu dibangun tinggi. Padahal Musa menasihatinya kan, takutlah kepada Allah. Kan gitu? Maulah hendaknya kamu mengikuti apa yang Musa sampaikan. Diperlihatkan mukjizat oleh Musa kan? Rupanya dia tidak mau ikut. Dia ngomong dengan kawan-kawannya yang sejenis pikirannya kan, kamu tadi membangun menara piramid itu di tempat yang tinggi, kenapa ada Tuhan Musa? Enggak. Kamu yang Tuhan Musa itu ada dong. Musa itu gila tuh. Musa itu penyihir tuh katanya. Rupanya dia bertemu Musa, dengan pedenya dia bilang, apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Aku Musa, Tuhan semesta alam itu. Bukan kau, bukan Tuhan kau. Kenapa? Karena aku buat menara piramid itu sudah dilihat oleh menteri-menteri. Termasuk aku juga sudah melihat. Ada Tuhan. Itulah konsep berpikirnya. Kenapa? Karena dia ingin melihat Tuhan yang jelas, yang nyata. Makanya ada materi kita nanti, materi konsep ketuhanan. Beda lagi dengan Schopenhauer. Apa katanya? Nah, ini kan kita berpikir nih. Di waktu berpikir itu, rupanya konsep berpikir Schopenhauer, kita ini sebenarnya sudah memiliki bawaan yang baik sejak dari terlahir. Kalau mama kita jahat, anaknya jahat. Kalau papanya jahat, anaknya jahat. Makanya kita diskusi. Nah, diskusi ini nggak harus nurut kata bapak, ya kan? Kalau perlu dibantah dia ada bapaknya jahat, bapaknya jahatnya. Sengaja dibawa nih. Agak menarik. Jadi kalau ada gambar tuh kan, ini yang mamanya. Ini jahat, makanya dibalas oleh anaknya. Iya kan? Nah, ini bapaknya tuh jahat kan? Nah, mana pendapatmu? Bapak panggil lah ya. Kalau ini kata Schopenhauer nih, dan itu diakui oleh banyak orang sejak 1788 Masehi sampai 1000, ini terbalik nih, ya kan? 1860 sampai 1788 Masehi, 1788 Masehi sampai 1860 Masehi. Siapa yang bisa membantah? Katanya anak tuh kalau mamanya baik, anaknya baik. Kalau papanya baik, anaknya baik. Baliknya, kalau mamanya jahat, anaknya jahat. Papanya jahat, anaknya jahat. Kenapa? Karena ada genetikanya. Ya kan? Nah, menurut kamu bagaimana? Itu betul atau salah tuh? Makanya ada yang masuk ke pesantren ini, dia jahat-jahat anaknya. Iya dong. Bapak nggak tahu deh. Nah, menurut kamu gimana dong? Ya boleh, itu namanya diskusi. Nah, kita kasih hadiah Pak. Yang pertama ini mana hadiahnya Pak? Oh iya. Ya, ini pakai hadiah nih, jangan main. Nah, terus? Kalau menurut saya ya Pak, Ya. Semuanya tuh ada di tangan ibu. Di tangan ibu, betul. Ya. Terus? Karena ibu kan guru pertama. Ya. Kayak misalkan ibunya jahat. Kalau ibunya jahat, anaknya juga jahat. Nah, jahat. Kalau ayahnya jahat, belum tentu anaknya jahat. Oh begitu ya. Kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Kalau bapaknya baik, belum tentu juga anaknya baik. Belum tentu juga baik. Iya. Berarti teori ini diragukan. Iya. Banyak. Ya Bapak. Nah, contoh. Anak Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh kan baik. Ya. Istrinya kan jahat. Ya. Tapi anaknya ini kan istrinya yang kanan. Gak ngikutin Nabi Nuh. Ya, kita berikan aplaus. Luar biasa contohnya. Contoh anak Nabi
tuh Pak, anaknya itu Pak jahat dia. Ini kan satu pendapat. Dia menolak teori nativisme. Sekarang Bapak bertanya, namanya Ahda. Namanya harus didiakan kayak gitu. Kemarin tuh yang sukses yang didiakan namanya. Kenapa? Karena didoain. Nah, menurut Ahda bagaimana? Sependapatkah Ahda dengan Chelsea? Silakan. Menurut Ahda bagaimana? Atau setuju aja? Menurut si Anoni, Chelsea. Pakai ngomong. Chelsea nak. Chelsea. Chelsea. Chelsea ya. Chelsea. Akan sebelah. Maju Pak, tak keluar. Kasih yang kawan. Ya. Keluar. Kalau menurut saya sendiri setuju dengan pendapat Chelsea, soalnya ibu itu kan madrasah untuk anaknya. Ya, betul. Pendapat saya sama dengan Chelsea. Jadi kalau mamanya baik, Anaknya juga baik. kalau mamanya tidak baik, Anaknya tidak baik. anaknya jahat. Dia sekarang sekolah di Muallim. Coba kita lihat belakangnya. Nah, silakan. Najwa. Ya. Sebenarnya itu tergantung lingkungan Pak. Soalnya banyak orang yang dia itu sebenarnya tidak mendapatkan didikan dari ibunya, ayah ibunya sibuk atau bagaimana, tapi dia mendapatkan pelajaran dari lingkungan dia. Masya, kita berikan apa lo? Terus. Dia mendapatkan pengalaman dari lingkungan, bagaimana seharusnya dia bersikap, kayak gimana kalau saya seperti ini akan seperti apa sifat orang ke saya. Begitu, jadi tidak mutlak kayak gini. Dia mengembangkan dari pikirannya sendiri, terus menganalisis dari lingkungan, Ya. Lingkungan pertemanan Pak. Ya. Dua pendapat Najwa dengan Chelsea. Siapa yang cenderung pada Najwa, siapa yang cenderung pada Chelsea? Bapak kita hanya Audia. Mana yang setuju? Najwa atau Chelsea? Tapi kan ini, kan ini ada. Najwa Suraya. Najwa Suraya. Kenapa dipilih pendapat Najwa itu? Sebabnya tiga. Nah, Ika, Ira yang siapa sebenarnya? Nah, coba apa alasannya? Apa alasannya seberapa dengan Najwa? Dekatkan mic-nya. Karena mungkin dari kita berbicara berinteraksi dengan lingkungan itu lebih berpengaruh sama kita. Iya, lebih berpengaruh Pak. Kita berikan aplaus sendirian. Ada yang sependapat dengan si Najwa, ya si Chelsea dan yang sependapat Zafira. Pendapat dengan siapa? Sama Najwa Pak. Najwa, alasannya? Karena kita bersikap itu tergantung pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan menurut interaksi kita. Jadi kita menerima atau tidak tergantung kita sendiri. Masya Allah, kita berikan aplaus lagi. Inilah yang disampaikan oleh John Locke. Yang kamu sampaikan tadi ini dia. Katanya faktor eksternal Pak. Teorinya dikenal dengan tabula rasa ini. Yang kau bilang tadi, dia bilang Najwa. Tapi bukan salah, belajar sih. Kenapa? Karena perkembangan teori itu saling mendukung. Di Chelsea sebenar juga mungkin ya. Cuman kebetulan kawannya melihat, belum lagi lihat teori ini. Pak, masa iya? Itu fungsi melihat ya kan, mendengar kan gitu.
Itu kan juga bisa Pak, ya kan? Membuat orang berubah, niatnya orang berubah, ya kan? Ya berubah, termasuk kita yang ikut hari ini, insya Allah. Ini disampaikan oleh John Locke. Apa katanya? Manusia itu sebenarnya seperti kertas putih. Karena kertasnya ini ya. Kan ada kertasnya, batangnya putihnya. Oh, terisi gula. Nah, ini aja lah. Nah, ini kan putihnya. Ini kan ada blok. Ya kan? Yang putih ini katanya, dan itu disebut dengan teori tabula rasa. Kemudian lagi faktor luar itu, artinya kamu bilang tadi, saya bilang Iran, Najwa, ya kan? Katanya faktor lingkungan lah yang membuat dia, ya kan? Bisa baik atau buruknya. Setuju? Kita berikan aplaus untuk semuanya dulu. Teorinya berkembang sejak 1632 Masehi sampai 1704 Masehi. Siapa penemunya? John Locke. Sudah ditulis? Ini hebat kamu, belum disuruh dan tulis. Rupanya ada lagi seorang ahli yang juga meneliti tentang bagaimana fitrah itu. Siapa namanya? William Stern. Apa katanya? Itu yang dibilang oleh si Chelsea tadi benar katanya. Yang dibilang Ika Najwa tadi benar. Itu digabung katanya. Digabung selain faktor dalam, ya kan, faktor luar juga mempengaruhi. Betul? Nah, rupanya yang disampaikan oleh William Stern itu ada di hadis Nabi. Apa hadisnya Pak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Betul? Fa'abawah, ditanya dua orang tuanya. Apakah dia ini jadi anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani, mau jadi anak yang baik atau yang buruk? Di tangan kedua orang. Dia mau bilang tadi madrasatul. Nah, rupanya mana hebat ahli-ahli yang tiga ini dibandingkan Rasulullah. Hebat Rasulullah itu. Rupanya yang disampaikan Rasulullah itu juga ada di dalam Al-Quran. Silakan buka suratnya. Mana dia? Surat apa tuh? Yarfa'illahul ladina amanu minkum. Al-Mujaddalah 58 ayat 11. Buka. Surat 58 ayat 11. Silakan. Al-Qurannya mana? Ambil dulu. Kita pakai Al-Quran semuanya sampai sore. 1 sampai 10 ya. Nggak boleh lama ya. 1. Alhamdulillah. Sukses di Pandai, sukses juga. Jadi yang dibilang ibu-ibu saya, ini ESG nih. Iya, mau ini buat ESG kata saya. Semalam ketemu pula dengan direktur Asopa kan. Direktur direktur Asopa. Apa nama? Pak Munawir. Ya dia Tolong terus itu. Hanya orang hidup di mana? Kalau kita, Pak SWB 2 juta. Yang sekarang masih bisa. Jadi kita bertukar. Yes. Lah ya Pak. Ini mari menjadilah. Bisa melalui hasil mengikuti. Ya. Tentang ke asal kita berapa ongkosnya? Berapa kosnya? Udah? Bisa kita lanjut? Ya. Silakan buka. Surat Al-Mujaddilah ayat 11. Silakan anak Bapak baca ayat dan artinya. Terus. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ulang lagi, Najwa, bisikan Najwa. Baca ayatnya, baca terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu